Ada yang bilang bahwa Ustaz, kalau seandainya Nabi Adam dulu tidak berbuat dosa ataupun tidak melanggar perintah Allah ketika dilarang untuk memakan buah-buahan di dalam syurga, mungkin kita akan ada di dalam syurga terus. Kita akan ada di dalam syurga terus. Karena Adam diusir, maka kita turun, akhirnya kita tinggal di bumi. Saya katakan tidak demikian. Bukan demikian adanya. Sebelum Adam diciptakan memang sudah mau ditaruh di bumi kok. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah katakan pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menciptakan di bumi itu khalifah. Itu sebelum Adam diciptakan. Jadi mau berbuat dosa atau enggak, jatahnya di mana? Di surga. Kan bukan. Memang jatahnya di bumi. Cuma ada proses yang terjadi di surga sebagai bentuk pembelajaran kepada Nabi Adam. Pembelajaran kepada Nabi Adam bahwa di bumi itu nanti seperti di sini ada perintah, ada larangan. Surga yang Nabi Adam tinggal itu ada perintah dan larangan. Berarti bukan surga yang akan kita tinggali nanti pada hari kiamat, bukan. Karena surga yang akan ditinggali setelah Yaumul Hisab, itu surga nggak ada perintah, nggak ada larangan. Nggak ada perintah di sana, nggak ada larangan di sana. Nggak berlaku larangan. Nyo pajoh, nyo jeh. Tidak ada. Semuanya serba boleh di surga itu. Jadi surga yang Nabi Adam tinggal ada perintah dan larangan. Berarti ini adalah bukan nggak sama dengan surga yang itu. Dan surga yang itu dimasuki setelah ada hisab. Ada pertanggungjawaban, ada hari kiamat. Maka kata para ulama tafsir, dalam hal ini Syekh Sya'rawi, beliau katakan ini tidak sama surganya dengan surga yang dijanjikan Allah untuk dimasuki setelah kehidupan dunia. Ya, tidak sama. Itu adalah tempat di mana surga itu adalah surga yang Nabi Adam ditempatkan di situ, tempat di mana Allah melatih Nabi Adam untuk itu. Melatih bahwa sebelum turun ke bumi ini ada syaitan yang akan mengganggumu, ada perintah dan larangan yang harus engkau penuhi. Kemudian setelah itu Allah melihat Adam melanggar, kemudian Adam minta ampun pada Allah, kemudian Allah ampuni Nabi Adam. Jadi turun ke bumi itu sudah selesai permasalahan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak perlu harus mengutus anaknya untuk menembus dosa. Dosa Adam diutus anaknya, disembelih pula anaknya atau disalib pula anaknya. Kenapa Tuhan tidak memaafkan saja? Maka ada sebahagian manusia menganggap bahwa Adam turun ke bumi berdosa, kemudian setelah itu dosa itu tidak diampuni oleh Tuhan. Dosa itu diwariskan oleh anak Adam terus sampai hari kiamat. Untuk menembus dosa itu Tuhan utus pula anaknya. Dan anaknya itu disalib lagi. Yang bersalah siapa? Nabi Adam. Adam yang bersalah. Kemudian yang menembus dosa Adam, anak Tuhan. Disalib pula. Kenapa Tuhan enggak pengasih dan penyayang? Semestinya kan kasih sayangnya diampuni Adam yang enggak perlu harus utus anaknya kalau Tuhan punya anak. Enggak perlu disalib anaknya. Kan lebih logis. Makanya di dalam Islam, ya, di dalam Islam dimulai dengan firman Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih penyayang Tuhan dengan mudah memaafkan kesalahan hambanya. Buktinya Adam dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu logisnya ajaran Islam. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian kita lihat, jadi itu memang diciptakan Adam oleh Allah adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebelum diciptakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian malaikat mengatakan bahwa, ya Allah, apakah engkau menjadikan man yufsidu fiha, yang merusak di bumi itu nanti. Jadi qalu ala sabili ta'ajjub wal isti'lam kaifa tastakhlif haula wa fihim man yufsidu fil ardi bil ma'asi. Jadi wahai Allah, bagaimana engkau menciptakan makhluk
khalifah nanti di muka bumi, yang dia itu akan merusak bumi itu sendiri dengan maksiat yang mereka lakukan. Nah, apakah malaikat dengan kata-kata ini, malaikat ini menolak kehendak Allah, menentang kehendak Allah, atau malaikat bertanya, meminta kejelasan? Para ulama tafsir mengatakan bukan, malaikat bukan menolak kehendak Allah, dalam artian bahawa kebun begat, untuk apa engkau ciptakan? Jangan, bukan begitu maknanya. Tetapi adalah meminta kejelasan. Ya, meminta kejelasan kepada Allah, dan ada ta'ajub daripada para malaikat terhadap itu. Nah, bahawa kalau diciptakan khalifah seperti Adam nanti yang bukan malaikat, ya, artinya Adam ini bukan dari malaikat, bukan dari model malaikat, tapi model dia bukan malaikat berarti memiliki nafsu, memiliki ini semua, berarti punya potensi untuk dia itu berbuat kejahatan, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah. Kalau dia melanggar perintah Allah karena dia punya nafsu, diberikan kehendak untuk memilih, berarti ada potensi dia akan merusak. Ya. Wa yasfiku dima wa yuriku dima bil baghi wal i'tida, dan mereka menumpahkan darah. Jadi artinya bahwa menumpahkan darah itu adalah potensi kejahatan yang paling besar yang dilakukan oleh manusia, yang langsung disebutkan oleh malaikat, karena dia punya nafsu, punya emosi. Nafsu, emosi yang dia miliki ini, kejahatannya mulai dari yang kecil, dari menipu orang lain sampai membunuh. Berarti membunuh itu langsung disebutkan oleh malaikat adalah potensi paling besar kejahatan dilakukan oleh manusia. Membunuh saudaranya, saling membunuh, saling berperang, itu kejahatan paling besar, paling tinggi yang dilakukan oleh manusia, ya, setelah syirik kepada Allah. Nauzubillah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nunazzihuka amma la yaliqu bika mutalabbisina bihamdik. Sedangkan kami ini adalah bertasbih memujimu. Nah, malaikat membandingkan, ya, kalau kami ini terus memujimu, ya, kemudian dengan memujimu, wa nuqaddisulak wa nu'azzimu amrak wa nutahhiru zikrak mimma nusabbihu ilaika mimma nasabu ilaikal mulhidun. Jadi sedang kami adalah mensucikanmu daripada apa? Dari segala hal yang tidak pantas padamu. Nah, jadi malaikat itu bertasbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kemudian nuqaddisulak. Nuqaddisulak adalah mensucikan, membersihkan, ya, daripada apa? Dari segala hal yang tidak pantas pada Allah. Maka akidah kita, tauhid kita pada Allah yang paling tinggi itu adalah pada saat kita mampu untuk berkeyakinan bahwa Allah Maha Suci, tidak ada segala hal yang aib, yang cacat, yang kurang pada Allah Subhanahu wa taala, segala hal anggapan orang tentang Tuhan yang tidak pantas, itu semua kita tepis, itu semua kita jauhi. Maka itu adalah tingkat tauhid paling tinggi pada diri seseorang, tauhidnya malaikat. Dia mampu untuk mensucikan Allah dari segala yang tidak pantas daripada Allah. Maka ilmu tauhid yang diajarkan itu adalah ada dua sisi. Ilmu tauhid yang membenarkan ataupun meluruskan penyimpangan daripada pemahaman manusia terhadap Allah. Itu ilmu akidah. Ada sisi ilmu akidah yang para ulama itu membenarkan ataupun meluruskan hal-hal yang salah dan menyimpang daripada pemahaman manusia terhadap Allah. Segala hal bentuk yang penyerupaan Allah dengan makhluknya itu dijawab oleh para ulama. Kenapa? Jangan sampai ada sesuatu yang cacat, ada sesuatu yang tidak pantas diyakini manusia terhadap Allah. Tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kalau kita sampai meyakini ada penyerupaan Allah dengan makhluknya, berarti kita tidak sedang mensucikan Allah. Karena makhluk Allah ini adalah serba kekurangan, tidak sama dengan Allah. Serba ada hal yang aib dan tidak pantas padanya. Maka kalau seandainya ada keyakinan seseorang
akidahnya terhadap Allah ada penyerupaan dari satu sisi sekalipun antara Allah dengan makhluknya, maka ini adalah dia tidak mensucikan Allah. Nah, begitu ya. Allah Maha tahu, saya juga tahu, berarti ada dong persamaan saya dengan Allah di sini. Ada, pengetahuan Allah, antara pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita sama sekali tidak ada bandingan, tidak ada persamaan di sana. Pengetahuan kita diberikan oleh Allah, pengetahuan kita hasil belajar, sedangkan ilmu Allah tidak ada yang memberikan kepada Allah, dan juga bukan hasil daripada belajar, tidak ada yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali perbedaan, sama sekali tidak ada persamaan di sana. Begitu seterusnya. Ya, begitu juga kita tidak percaya, tidak meyakini bahwa Allah punya tempat. Kalau makhluk punya tempat, Allah punya tempat. Tidak akan sama. Tidak ada sama itunya. Ya, jadi terus begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu adalah akidahnya para malaikat. Jadi fungsi kita ya di dalam akidah tauhid ini adalah meyakini Allah sesuci-sucinya, mensucikan Allah dalam akidah kita, tidak ada persamaan. Itulah tingkat akidah sesuai dengan akidahnya para malaikat. Nah,